Shalom, kiranya damai sejahtera Allah terus melingkupi dalam kehidupan kita semua Bapak Ibu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu tetap semangat. Dan tentunya saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami pun kami berterima kasih kepadamu. Karena kami percaya hal yang baik pasti Engkau menyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih berikan hikmat-Mu, berikan pencerahan kepada kami. Supaya kami semakin hidup kami diterangi oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih terlebih ampuni segala kesalahan kami. Tuhan yang sudah kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita tetap terambil di dalam Injil Matius. Kali ini kita akan belajar di dalam Injil Matius 5 ayat 13 sampai ke 18. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul seperti perikopnya, yaitu garam. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, terutama ibu-ibu ya, pasti tahu betul fungsi dari garam. Ya, pasti tahu betul. Seperti saya kan, paling tidak saya tahu garam adalah untuk membuat rasa gitu ya, untuk bikin asinan gitu. Yang saya tahu. Lalu untuk apa? Untuk pupuk. Nah, yang selebihnya saya belum tahu ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ternyata garam itu bisa tawar. Di Madura juga ada pembuatan garam. Setelah diambil dari laut, lalu dijemur dulu, setelah garam kasar ya kalau di Madura. Nah, itu yang saya tahu. Saya juga pernah nonton tayangan TV maaf kalau menyinggung, di daerah Papua yang pedalaman mungkin. Mereka itu mengambil air asin di tempat gitu itu, daun apa saya juga tidak tahu, daun lalu dibiarkan begini. Nah, kalau mereka butuh asin, dari situ dia ambil. Oh, ternyata begini ya dalam hati saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman di dalam Alkitab kan kita mendengar ya, kalau orang-orang lagi tur ke Israel, mereka akan melihat laut mati dan mereka akan berenang. Ya. Waktu berenang mereka jadi terapung, tidak tenggelam. Selain ada juga Danau Galilea yang sering kita dengar dalam firman ya. Nah, ternyata dikatakan laut mati, memang laut itu tidak bisa mengalirkan lagi air ke tempat lain. Jadi mengendap di suatu tempat ya, yaitu laut itu tadi. Laut mati itu kedalamannya kira-kira 491 meter. Ya, itu yang saya tahu kata Bapak dosen ya. Lalu laut mati itu sangat asin sekali sehingga orang tidak menjadi tenggelam waktu orang mencemplungkan dirinya ke laut mati. Nah, ternyata di sana itu banyak plankton, apa itu kayak hewan-hewan kecil, hewan-hewan di laut gitu ya. Tentunya tumbuh-tumbuhan bisa, binatang juga bisa ya. Nah, itu yang membuat semakin asin plankton itu ya. Kalau di dalam kitab Bilangan pasal 34 ayat 12 bukan dikatakan laut mati tetapi dikatakan laut asin ya. Laut asin dan laut mati itu sama. Kita juga pernah mendengar yaitu Danau Galilea. Tentu asin juga ya. Danau Galilea di mana para murid-murid Yesus sebagian berasal dari daerah Danau Galilea ya. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Danau Galilea airnya tawar, ya. Tidak terlalu asin.
Jadi orang-orang di sekitar Danau Galilea untuk membuat garam ternyata dari air itu dicampur, ya, dicampur dengan tepung. Karena kan tidak terlalu asin. Nah, supaya bisa seperti garam begitu ya, berundul-berundul ya. Gitu. Nah, tetapi kalau kena angin atau kena apa namanya? Panas. Ya. Itu garamnya asinnya mulai hilang, jadi tinggal tepungnya. Maka dikatakan kalau garam itu bisa tidak asin. Di sini dikatakan dengan apakah ia diasinkan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, tidak ada gunanya, kan jadi tepung lagi karena asinnya sudah mulai luntur. Ya mungkin ada garam kristal, garam yang sangat putih sekali, tapi tidak terlalu asin juga. Waktu orang-orang di Danau Galilea itu membuat garam ya, karena tadi saya katakan itu tidak terlalu asin ya. Cara membuatnya garam itu ditabur ya, dilebur seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam kitab Ayub 6 ayat ke-6 dikatakan bisa menjadi bumbu masakan ya. Di dalam Bilangan 18 ayat 2 dikatakan bahwa garam menjadi tanda suatu perjanjian. Di dalam Lukas 14 ayat 34 dikatakan bisa menjadi pupuk. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya asin kita ini tetap asin, bisa kita pertahankan. Ya. Kita harus tetap ada di tempat yang benar. Maksudnya adalah kita jangan sampai iman kita, keyakinan kita jadi luntur karena tekanan hidup. Karena iming-iming dapat jodoh. Karena supaya naik pangkat. Karena ini itu ya. Saya bukan katanya orang, tetapi dari teman-teman saya sejawat banyak sekali ya. Karena menikah, pasangannya hidupnya statis begitu terus, akhirnya dia cerai menikah dengan orang non-Kristen, hidupnya mapan ya, karena pekerjaan macam-macam. Tetapi biarlah ya, asin yang kita punya, iman yang kita punya, keyakinan yang kita punya, kita pertahankan sampai Tuhan datang kedua kalinya, dan asin kita bisa berguna untuk sekeliling kita ya. Kalau di sini dikatakan bisa mengawetkan, bisa, ini kita juga bisa menjadi saluran berkat lewat sikap kita, lewat cara kita menyampaikan firman kepada orang, lewat kita bisa membantu doa, menguatkan saudara-saudara kita yang lain. Amin. Tidak harus jadi pendeta, tetapi bisa kita berdoa untuk saudara kita, untuk teman kita yang lagi punya masalah. Itu pun kita sudah menggarami kehidupan dia. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya setiap kita kerinduannya adalah menjadi garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak akan bisa menjadi garam dan terang. Tanpa Engkau kami tidak akan bisa untuk menjadi saluran berkat. Biarlah sewaktu kami mempunyai kerinduan untuk menjadi berkat, Tuhan juga memampukan kami, Tuhan juga menolong kami, Tuhan juga menguatkan kami supaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, dan fungsi hidup kami sungguh berarti bagi sesama kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.